Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para anak-anak sekalian. Pada hari ini kita jumpa lagi pada pembelajaran setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester. Pada pertemuan pada hari ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil, yang pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan bab 2, mulai bab 2 yaitu tentang himpunan. Untuk pertama kita sampaikan tentang pengertian himpunan. Sekalian, himpunan adalah kumpulan benda atau objek sejenis yang didefinisikan dengan jelas. Di sini ada cetak miring, yaitu didefinisikan dengan jelas. Artinya, didefinisikan dengan jelas itu artinya dapat diketahui secara pasti atau mempunyai ukuran yang pasti, yang biasanya tidak mengandung unsur sifat, tidak mengandung unsur kata sifat. Kemudian ada beberapa contoh, yaitu kumpulan dari benda-benda yang bukan himpunan. Jadi semuanya bukan himpunan semua. Kumpulan yang bukan himpunan, contohnya ini saya kasih 4. 1. Kumpulan siswa-siswa pandai. Contoh yang kedua, kumpulan gadis-gadis cantik. Kumpulan bilangan-bilangan besar. Kumpulan orang-orang kaya, dan lain-lain. Ini semuanya adalah contoh yang bukan himpunan, Karena apa? Karena ada kata-kata yang menyebabkan kumpulan ini merupakan kumpulan yang tidak memiliki batasan yang pasti. Ya, ini pandai, cantik, besar, kaya, ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya tidak memiliki ukuran yang pasti, karena pandai, cantik, besar, kaya, dan lain-lain itu adalah termasuk kata sifat. Beda dengan yang B. B adalah kumpulan benda yang merupakan himpunan karena sudah bisa didefinisikan dengan jelas. Contoh, ini kumpulan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sukoharjo. Ini sudah jelas, kelas 7 SMP Negeri 1 Sukoharjo, ini sudah jelas. Kumpulan gadis yang berusia antara 12 sampai 17 tahun. Ini juga sudah jelas batasannya, yaitu antara 12 tahun sampai 17 tahun. Beda dengan nomor 2 yang atas, gadis-gadis cantik. Ini tidak pasti, cantik itu menurut selera masing-masing, ya. Jadi tidak bisa semua orang mengatakan bahwa si A, si B, si C itu dikatakan cantik. Mungkin masih kalah cantik dengan yang lain atau bagaimana. Contoh yang lain, kumpulan bilangan yang lebih dari 100. Ini sudah jelas, sudah cetok bahwa batasannya adalah lebih dari 100. Jadi misalnya 101 sudah jelas, 99 itu sudah kurang dari 100, maka tidak termasuk ini. Jadi sudah pasti. Kumpulan orang-orang yang memiliki pesawat terbang pribadi, ini juga batasnya sudah pasti. Itu adalah contoh-contoh kumpulan yang bukan himpunan dan yang himpunan. Anak-anak bisa membedakannya. Nah, ini pembahasan tadi, bahwa dari contoh yang A maupun yang B di atas,
kata-kata yang dicetak miring itu menentukan sebagai himpunan atau bukan himpunan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kata pandai, cantik, besar, kaya, dan lain-lain sebangsanya itu adalah contoh-contoh kata sifat, sehingga tidak memiliki batasan atau ukuran yang pasti. Sedangkan untuk contoh yang B seperti keterangan kelas 7 SMP Negeri 1 Sukoharjo, usia antara 12 sampai 17 tahun. Ini sudah pasti jawabannya. Ukurannya sudah pasti, lebih dari 100 sudah pasti. 101 itu adalah lebih dari 100, sedangkan 99 itu tidak lebih dari 100, kan sudah pasti itu. Pesawat terbang pribadi ya sudah jelas. Jadi kata-kata yang memiliki batasan yang pasti itu yang bisa diketahui secara pasti itu adalah contoh-contoh himpunan. Yang tidak pasti itu atau kata sifat itu berarti bukan himpunan. Nah, sekarang Bapak berikan 5 persoalan ini. Kalian coba yang mana kumpulan yang dapat dikatakan sebagai himpunan atau mana yang bukan himpunan. Nomor 1, kumpulan makanan yang enak. Nih, kumpulan, ini kurang L. Kumpulan makanan yang enak. Kumpulan hewan berkaki 5. Nama-nama hari dalam 1 minggu. Siswa-siswa yang cerdas atau pandai. Bilangan bulat di antara 10 dan 11. Nah, ini mana yang himpunan, mana yang bukan. Nomor 1 ini himpunan apa bukan. Nomor 2 himpunan apa bukan. Hari dalam seminggu itu himpunan apa bukan. Siswa yang cerdas himpunan apa bukan. Bilangan bulat antara 10 dan 11 ya. Yang didefinisikan dengan jelas, yang batasan sudah pasti itu himpunan, sedangkan yang belum pasti, yang masih relatif kata sifat itu berarti yang bukan himpunan. Silakan coba kalian tebak dulu. Sudah toh? Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nomor 1, kumpulan makanan yang enak. Ini ada kata-kata yang dicetak miring yaitu enak. Apakah makanan tertentu pasti menurut semua enak? Ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang menyukai mengatakan enak, yang tidak menyukai tidak enak. Berarti enak adalah kata sifat. Kalau demikian berarti nomor 1 bukan himpunan. Nomor 2, hewan berkaki 5. Kakinya sudah jelas 5 nih. Ya, berkaki 5. Kambing berkaki 4 ini bukan berkaki 5. Berarti kan jelas. Ini ukurannya sudah jelas. Tidak menutup kemungkinan ada atau tidak ada, bukan berarti ada atau tidak ada. Yang penting sudah jelas. Berarti berkaki 5. Berarti nomor 2 adalah himpunan. Nomor 3, nama hari dalam seminggu kan sudah jelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Siswa-siswa yang cerdas ini batasnya juga tidak pasti ya. Bilangan bulat antara 10 dan 11 ini juga sudah pasti. Jadi nomor 1 itu bukan himpunan, nomor 2 himpunan, nomor 3 himpunan, nomor 4 bukan himpunan, nomor 5 himpunan.
pada demikian begini, coba kita lihat. Nah, nomor 1 bukan himpunan, 2 himpunan, 3 ya himpunan, 4 bukan himpunan, nomor 5 himpunan, karena sudah jelas bahwa bilangan bulat di antara 10 dan 11 adalah jelas tidak ada, ya. Jadi demikian. Nah, udah paham toh? Kita lanjutkan anggota himpunan. Anggota himpunan adalah merupakan elemen yang membentuk himpunan. Anggota himpunan dilambangkan seperti huruf E, tapi ini bukan E, ya, lambang anggota. Kalau bukan anggota itu lambangnya tadi seperti itu dicoret. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli itu dimulai dari 1, kurang dari 5 berarti berakhir angka 4. Nah, maka 0 bukan anggota A. 1 anggota A, 2 anggota A, 3 anggota A, 4 anggota A, tapi 5 bukan anggota A karena kurang dari 5. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara menyajikan himpunan atau menyatakan himpunan. Dalam matematika, untuk menyatakan himpunan, nama ditulis huruf kapital atau huruf besar, sedangkan anggotanya ditulis huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal antara anggota satu yang lain dan dipisahkan dengan tanda koma. Sebuah himpunan dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu cara deskriptif, yaitu dengan kata-kata, B. cara tabulasi atau mendaftar anggotanya, C. yang ketiga adalah notasi himpunan atau notasi pembentuk himpunan. Perhatikan contohnya. Misalnya A adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Asli genap kurang dari 10. Ya, disajikan atau dinyatakan dengan 3 cara. Misalnya dengan cara deskriptif, dengan kata-kata tadi, tinggal nulis A sama dengan kurung kural buka, kata-katanya ditulis bilangan asli genap kurang dari 10. Ini cara deskripsi atau dengan cara kata-kata. Kemudian cara tabulasi atau mendaftar anggotanya, anggotanya didaftar saja. A sama dengan kurung kural buka 2, 4, 6, 8. Kenapa tidak 0? Tidak ada 0 karena bilangan asli tidak sampai pada 0. Kemudian cara yang ketiga, cara notasi himpunan, yaitu A sama dengan kurung kural buka X garis tegak, bukan garis miring tapi garis tegak, X lambang kurang dari 10, X anggota asli genap. Ini maksudnya bilangan asli genap kurung tutup. Nah, tulisan notasi seperti ini bisa dibaca A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10, yang mana X adalah anggota himpunan bilangan asli genap. Ya, perhatikan, saya ulangi cara membaca notasi. A adalah sama dengannya adalah kurung itu himpunan, jadi A adalah himpunan X sedemikian hingga, garis tegak ini dibaca sedemikian hingga X kurang dari 10, komanya dibaca yang mana X anggota himpunan bilangan asli genap. Ya,
Saya ulangi sekali lagi, A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10, yang mana X anggota himpunan bilangan asli genap, ya. Nah, notasi seperti ini artinya dari belakang, artinya bilangan asli genap yang kurang dari 10. Nah, itu. Kita lanjut. Ada macam-macam di himpunan, yaitu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas atau dapat dihitung, ada batasnya. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang banyaknya anggota tidak terbatas atau tidak dibatasi berapa atau tidak terhitung. Berikutnya contohnya adalah nomor 1, A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 10.000. Ini banyak sekali ya, antara 1 dan 10.000 ngitungnya enggak mampu ngitungnya sampai 10.000. Nulisnya juga tidak cukup. Tetapi walaupun ya, ini disebut himpunan berhingga karena ada batasnya, ya, bisa dihitung walaupun susah, itu dikatakan himpunan berhingga. Beda dengan nomor 2 ini, B adalah himpunan bilangan asli. Nah, ini asli itu batasnya berapa? Tidak ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai berapa tidak tahu. Maka disebut bilangan himpunan tak berhingga. Kemudian C, semua manusia di dunia, himpunan semua manusia di dunia. Banyak sekali, sampai jutaan, ratusan juta. Tetapi itu kan ada batasnya dan bisa dihitung, maka disebut himpunan berhingga. Nah, dengan sensus penduduk kan bisa dihitung. D, himpunan bilangan cacah lebih dari 10, ya, lebih dari 100. Nah, ini ada batasnya lebih dari 100, tetapi lebih dari 100 sampai berapa kan tak bisa dihitung. Nah, maka ini disebut himpunan tak berhingga. Kemudian nomor 5, E adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ada titiknya dan seterusnya, tapi dibatasi sampai 100, maka ini disebut himpunan berhingga. Terus contoh yang ke-6, F adalah himpunan bilangan 0, 2, 4, 6, titik 3 itu disebut dan seterusnya. Lah sampai berapa? Ini tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, maka disebut himpunan tak berhingga. Demikian itu, berhingga dan tak berhingga kan tidak tahu kan. Dilanjut, himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Tidak memiliki anggota. Banyaknya anggota 0, banyaknya loh, yang 0 itu banyaknya 0, bukan 0. Bukan 0 bilangan 0, tapi banyaknya anggota sejumlah 0. Artinya tidak memiliki anggota. Sehingga himpunan kosong dinotasikan kurung kural buka, kurung kural tutup, di dalamnya tidak ada apa-apanya. Bilangan 0 tidak ada, ya, atau 0 dicoret. Tapi ingat ya, ingat bahwa himpunan kosong itu tidak sama dengan himpunan 0. Nah, tadi saya bilang ini adalah himpunan 0, bukan himpunan kosong.
contoh sebuah himpunan kosong atau bukan himpunan kosong. Nah, contoh ini mana yang himpunan kosong dan mana yang bukan himpunan kosong. Ada 4 contoh. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Himpunan bilangan asli paling sedikit kan 1. Kalau kurang dari 1 kan tidak ada, berarti himpunan kosong. Nomor 2, himpunan bilangan prima genap. Semua bilangan genap, semua bilangan prima adalah ganjil, tapi ada 1 bilangan prima yang genap. Prima genap itu siapa? Yaitu 2. Artinya ini bukan himpunan kosong karena ada punya anggota walaupun hanya 1. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Semua bilangan ganjil kalau dibagi 2 pasti bersisa 1, maka ini adalah himpunan kosong. Himpunan siswa SMP kelas 7 yang berusia kurang dari 5 tahun. Mana ada siswa SMP kelas 7 umurnya kurang dari 5 tahun, mau persyaratan mendaftar tidak boleh, harus lebih dari sekitar 12 tahun mestinya. Kelas 1, kelas 7 ya sekitar 12 tahun. Ya, yang 5 tahun jelas tidak diterima, maka himpunan kosong. Dilanjut, sekarang kita pelajari tentang himpunan semesta. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universum, adalah himpunan yang memuat semua elemen yang dibicarakan. Maaf, ini belum saya tulis. Himpunan semesta itu lambangnya adalah huruf S, ya, huruf S, semesta. Contohnya, himpunan A adalah 2, 3, 5, 7. Nah, himpunan ini sedang membicarakan apa saja yang bisa menjadi semesta dari himpunan A. Semesta pembicaraan yang untuk sebagai semestanya himpunan A adalah bisa juga himpunan bilangan prima. Kenapa demikian? Karena 2, 3, 5, 7 semuanya membicarakan masalah bilangan prima. Ya. Ini 2, 3, 5, dan 7 termasuk di dalam bilangan prima, betul. Jadi karena itu maka prima adalah semesta dari himpunan A. Tidak hanya itu yang bisa juga himpunan bilangan cacat. Karena 2, 3, 5, 7 itu berada di dalam himpunan bilangan cacat. Jadi S-nya juga bisa cacat, bisa prima. Bisa yang lain, misalnya bilangan asli, bisa saja, boleh saja asli, karena 2, 3, 5, 7 juga di dalam himpunan bilangan asli, ya. Bulat juga bisa, bilangan bulat, karena memang 2, 3, 5, dan 7 itu bilangan bulat semua. Jadi S itu bisa macam-macam, bisa banyak sekali. Tapi biasanya kalian hanya suruh menyebutkan 2 atau 3 atau mana yang bukan itu. Nah, tetapi jangan lupa ada yang tidak boleh, seperti ini contoh. S adalah himpunan bilangan genap, tidak boleh. Sebagai semesta himpunan A adalah himpunan bilangan genap. Kenapa? Karena 3, 5, dan 7 adalah bilangan ganjil, bukan genap, ya, maka tidak boleh. Contoh yang lain, coba contoh yang lain. Himpunan semesta yang lain yang tidak boleh sebagai semesta dari himpunan A 2, 3, 5, 7 adalah S, himpunan bilangan ganjil. Ganjil pun juga tidak boleh. Kenapa? Sebab dari 2, 3, 5, dan 7 itu tidak semuanya
ganjil, ya. 2 ini kan 2 tidak ganjil, karena ada 2 yang bukan ganjil, maka tidak boleh S-nya bilangan ganjil. Kalau S bilangan cacah boleh enggak? Boleh, karena semuanya ini berada di dalam anggota bilangan cacah, ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, himpunan B, kuda, kerbau, kambing. Nah, ini mana? Kalian coba tentukan semesta yang mungkin, ya. Apa semestanya yang mungkin? Coba kita lihat. Himpunan kuda, kerbau, kambing. Himpunan semesta yang mungkin adalah misalnya S sama dengan himpunan hewan berkaki 4. Kita tanya, benarkah kuda, kerbau maupun kambing semuanya hewan berkaki 4? Iya, betul. Maka ini boleh. Yang lain, himpunan hewan menyusui anaknya atau hewan mamalia istilahnya. Kuda menyusui anaknya, kerbau menyusui anaknya, kambing juga, berarti boleh, ini benar. Himpunan binatang yang namanya diawali huruf K. Kuda benar, ngaku K. Kerbau benar, ngaku K. Kambing benar, awalnya K. Jadi ini juga boleh, ya. Jadi tidak hanya satu semesta saja, bisa 3, bisa, dan boleh yang lain dan lain-lain. Nah, sekarang sudah jelas kan untuk semesta pembicaraan. Nah, kita lanjutkan. Banyaknya anggota suatu himpunan yang dinamakan istilah lain kardinalitas himpunan. Banyaknya anggota himpunan A ditulis dilambangkan secara N kurung A besar sama dengan ini kardinalitas himpunan A. Contohnya adalah nomor 1, A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Maka kardinalitas dari himpunan A atau banyaknya anggota himpunan A adalah 5. Bukan angka 5 ini, tapi 5 anggota, cacahnya anggota ada 5. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota, maka ditulis kardinalitas himpunan A atau N kurung A adalah 5. Serta yang kedua 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Maka banyaknya anggota himpunan B adalah, kalian hitung ini 10, semuanya ada 10. Maka NB sama dengan 10. Nah, ini kardinalitas himpunan B adalah 10. Contoh yang ketiga, C adalah himpunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tidak ada batasnya nih. Karena anggota himpunan C tidak terbatas, maka banyaknya anggota C tidak terhingga. Maka penulisannya N kurung C sama dengan lambang tak terhingga ini. Seperti angka 8 yang tiduran, itu adalah lambang tak terhingga. Contoh yang keempat, D adalah himpunan huruf penyusun kata matematika. Nah, matematika, kita cermati huruf-hurufnya, yaitu huruf M, A, T, E, M lagi, A lagi, K, A. Matematika. Nah, hurufnya cuman MATEIK, karena huruf yang kembar itu hanya ditulis salah satu, ya. Jadi huruf yang menyusun kata matematika
ada sebanyak 6 huruf ya, ada sebanyak 6 huruf yang sama hanya ditulis satu kali. Jadi kardinalitas himpunan D adalah 6 ya, demikian ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita bagaimana cara menggambar himpunan atau disebut diagram Venn. Diagram adalah gambar himpunan untuk mempermudah memahami himpunan. Caranya bahwa himpunan semestanya ya S digambarkan berupa persegi panjang. Himpunan lain yang dibicarakan, himpunan selain S, adalah digambarkan berupa kurva tertutup atau lingkaran atau oval ya. Nah, jika himpunan yang dibicarakan di dalam himpunan S lebih dari satu himpunan, jadi himpunannya ada himpunan A, B, atau P, Q, tidak hanya satu, maka ada beberapa kemungkinan. Jadi lingkarnya bagaimana, ada beberapa himpunan. Misalnya dalam kedua himpunan terdapat anggota yang sama ya, lebih dari satu, misalnya P, A dan B nya di dalam A dan di dalam B terdapat anggota yang sama, maka lingkarannya, kedua lingkaran itu adalah saling berpotongan. Nanti contohnya, jika di dalam kedua himpunan itu tidak ada anggota yang sama, jadi di A dan di B tidak ada yang sama antara A dan B, atau semuanya berbeda, maka lingkarannya berpisah atau saling lepas ya. Nanti saya beri contohnya. Kemungkinan lain, jika semua anggotanya salah satu termuat juga di dalam menjadi anggota himpunan yang lain, maka lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain, atau dikatakan himpunan yang satu adalah bagian dari himpunan yang lain. Kemudian kemungkinan lain ada jika semua anggota himpunan yang satu sama dengan semua anggota himpunan yang lain, maka lingkarannya saling berhimpitan. Terus bagaimana? Lingkarannya hanya dibuat satu, namanya dua ya, satu lingkaran untuk bersama, tidak dibuat lingkaran yang lain. Nomor 5, untuk himpunan yang banyak anggotanya terlalu banyak ya, cacah anggotanya terlalu banyak, seperti himpunan tak berhingga tadi, cukup digambarkan lingkarannya saja atau ovalnya saja, kurvanya saja, tidak usah ditulis anggota-anggotanya. Sedangkan anggota-anggotanya tadi digambarkan berupa titik atau nokta, itu kalau terbatas. Kalau tak terhingga tidak usah. Kemudian cara yang keempat, anggota-anggota yang sama digambarkan atau diwakili satu titik saja, seperti tadi matematika tadi, M-nya double, A-nya double, makanya ditulis titik untuk A hanya satu, B-nya satu, karena diwakili satu titik saja. Dilanjut contohnya tadi. Nah, ini S-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di dalam S ada himpunan A dan himpunan B, sehingga lingkarannya ada dua. Jika nomor 1 tadi kedua anggota dari kedua himpunan ada yang sama seperti ini, 3, 5, dan 7. 3, 5, 7 ini ada atau ada yang sama? Tapi tidak semua. Maka kedua lingkaran saling berpotongan tuh, ini saling berpotongan. Himpunan A dengan himpunan B saling berpotongan. Ya, tempat perpotongannya itulah tempat anggota yang sama tadi, karena yang
Kalau sama ditulis diwakili salah satu saja. Ya, demikian. Yang sama 357, maka di sini ditulis titik 3 titik 5 titik 7. Ini anggota yang sama. Jadi 3, 5 dan 7 itu berada di himpunan A, tetapi juga berada di himpunan B. Yang lain tinggal melengkapi. Yang angka 1, 3, 5, 7, 9. Ini 3, 5, 7 sudah, tinggal kurang angka 1 dan 9. Demikian pula yang B, yang belum cuma tinggal angka 2. Nah, yang lain yang bukan anggota dari A dan B, tetapi kan yang anggota dari S, jadi ditulis di luar. Ini 0, 4, 6, 8. Ini mohon maaf, nolnya lupa, belum tertulis. Ini harusnya ada 0. Penulisnya di mana aja boleh, yang penting masih di dalam kotak tapi di luar lingkaran ini, karena bukan anggota A ataupun bukan anggota B. Jadi ini ada 0. Mohon maaf ya anak. Kemudian contoh yang kedua. S himpunan bilangan asli, ini tidak ada batasnya, tak terhingga, maka anggota S tidak usah ditulis, hanya kosongan saja. Kemudian ada himpunan B dan ada himpunan Q. Asli prima kurang dari 10, asli genap kurang dari 10. Ini kan ada batasnya, maka ditulis asli prima kurang dari 10 itu 2, 3, 5, 7. Genap kurang dari 10 yaitu 2, 4, 6, 8. Tetapi antara P dan Q ada yang sama, yaitu angka 2. Ya, angka 2. Prima mulai dari 2, genap juga ada angka 2-nya. Maka 2-nya ada di P dan juga ada di Q, maka berpotongan. Sedangkan anggota yang lain melengkapi, karena ini tidak terbatas terlalu banyak, maka ini kosong saja, tidak usah ditulis. Demikian. Kita lanjut contoh yang ketiga. S bilangan saja, ini pun juga tidak ada batasnya. P prima, G cacah genap, ya, cacah genap. P dan G prima dan genap ada anggota yang sama, yaitu 2, maka ini juga berpotongan, ya. P prima tidak dibatasi, maka ini tidak usah ditulis bilangannya. G cacah genap juga tidak ada batasnya, maka tak terhingga juga ini tidak usah ditulis bilangannya. Yang lain bilangan cacah itu juga tidak ada batasnya juga, maka ini juga kosong, maka cukup angka 2 saja yang menunjukkan di anggota P dan anggota genap, ya. Demikian ya anak-anak, perhatikan contoh yang selanjutnya. S himpunan bilangan genap, bilangan bulat. Kemudian ada himpunan P bilangan prima, A bilangan asli, ya. Tanpa ini himpunan tak berhingga semua, maka ini kosongan, tidak ada bilangannya, anggotanya tidak usah ditulis, cukup himpunannya saja. S itu kotak. Kemudian anggota-anggota bilangan prima semuanya berada di dalam A, yaitu di dalam bilangan asli, ya. Karena semua anggota P ada termuat juga dalam A, maka P-nya di dalam A tadi, ya. P bagian dari A, P di dalam A, ya. Jadi dua lingkaran, yang satu dalam yang lain tadi.
perlu dipahami bahwa semua bilangan prima adalah sudah termasuk di dalam bilangan asli, juga termasuk berada di dalam bilangan bulat. Jadi P di dalamnya A, tetapi P dengan A ini semuanya bersama-sama di dalam S ya. Demikian cara membuat diagram bandnya, anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Kalau masih kurang paham, maka anak-anak harus mengulangi lagi, dibuka lagi, diulang-ulang sampai paham. Maka dari itu sebelum kalian membuka, kalian download dulu, di-download ya, di copy, disimpan dalam flash disk atau dalam laptop, sehingga kalian bisa mengulang-ulang kembali. Kalau sudah selesai, sudah paham, kalian bisa sambil untuk menguji kemampuan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di LKS, atau boleh juga soal-soal yang ada di uji kompetensi pada buku PR, buku matematika PR yang sudah kalian beli ya. Tidak usah dikumpulkan, kalian mencoba saja. Besok kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa WA Pak Guru ya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga anak-anak paham. Selamat berjuang, selamat berjuang, selamat apa ya, selamat berjuang, semoga kalian berhasil. Tapi jangan lupa kalian harus selalu berdoa. Dan untuk menghadapi musuh kita yang tidak kelihatan, yaitu virus COVID-19, kalian harus selalu menjaga stamina dengan tidur yang cukup, istirahat cukup, makan makanan bergizi, banyak makan buah, olahraganya cukup, jangan kemana-mana kalau tidak penting, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau keluar pakai masker, kalau berkumpul dengan teman-temannya harus jaga jarak. Terima kasih, selamat siang. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.